Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas tentang Al-Quran dan hadis. Apa kabar teman-teman yang soleh dan soleha? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Indri Kaswari, kelas 3C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai membahas tentang Al-Quran hadis, sebaiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas sholihin. Baiklah teman-teman, pada pembelajaran ini, saya akan membahas Al-Quran hadis sebagai pedoman hidupku. Yang akan kita pelajari dari video ini, apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran ada yang secara bahasa dan ada juga secara istilah. Menurut cendekiawan Muslim Baqurah Syiham, Al-Quran berasal dari kata qoro'ah yang artinya membaca. Kata dasarnya Quran yang artinya bacaan. Huruf alif pada Al-Quran mengandung arti kesempurnaan. Jadi Al-Quran merupakan bacaan yang sempurna. Bukan hanya sempurna kandungannya, tapi juga sempurna redaksinya dan petunjuk yang ada di dalamnya. Secara istilah, Al-Quran merupakan kalamullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya bernilai ibadah, dan disusun secara sistematis, mulai dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Nah, itulah teman-teman pengertian dari Al-Quran. Yang kedua, pengertian hadis. Hadis secara bahasa itu baru, tidak lama, ucapan, pembicaraan, dan cerita. Hadis secara istilah yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan sifat. Ketiga, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu fungsi Al-Quran di dalam Islam dan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Fungsi Al-Quran dalam Islam: 1. Sebagai sumber hukum ajaran atau hukum Islam yang pertama. 2. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak diketahui oleh akal. Ketiga, sebagai petunjuk umat manusia ke jalan yang lurus. Keempat, sebagai pengoreksi dan penyempurnaan kitab terdahulu, seperti Injil, Zabur, dan Taurat. Fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia dapat diketahui dari nama-nama Al-Quran itu sendiri. Contohnya seperti Al-Huda. Sebagai petunjuk, Quran surat Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. 2. Al-Quran Al-Furqan sebagai pembeda antara hak dan batil. Quran surat Al-Furqan ayat 1 yang berbunyi, Tabarakalladzi nazzalal furqan ala abdihi, yang artinya, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad SAW agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam atau jin dan manusia. 3. Asyifa, penyembuh atau obat. Quran surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, wan nazil minal qur'ani ma huwa syifaa. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan masih banyak lagi fungsi Al-Quran yang lainnya. Baiklah teman-teman, selanjutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis: 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. 2. Menjelaskan atau merincikan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau global. Ketiga, untuk menetapkan dan mengadakan hukum
hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, karena hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Keempat, membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, teman-teman, demikianlah pembahasan saya mengenai Al-Quran dan hadis. Dari pembahasan video ini, kita dapat mengetahui apa itu Al-Quran, apa itu hadis, dan apa itu fungsi Al-Quran dan hadis. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan dari saya tentang Al-Quran hadis. Untuk mengakhiri pembahasan ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.